Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba-Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Auto paham soal TWK Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembahasan untuk CPNS dan P3K tahun 2021 bagian pertama. Kita langsung ke soalnya ya teman-teman. Soal pertama, dalam menjalankan kehidupan bernegara, negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, diatur pada pasal A. 28, B. 29 ayat 1, C. 30 ayat 1, D. 31 ayat 2, atau E. 32. Mari kita lihat masing-masing penjelasan dari optionnya ya teman-teman. Untuk option A, pasal 28 berisikan tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Option B, pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Option C, pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Option D, pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Option E, pasal 32, terdiri dari dua ayat, di mana ayat satunya yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Untuk ayat 2-nya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai nasional. Nah, kita kembali ke soal. Di sini ditanyakan, dalam menjalankan kehidupan bernegara, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini diatur pada pasal, betul, pasal 29 ayat 1. Jadi jawabannya yaitu B. Next soal nomor 2. Bab mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional merupakan hasil amandemen A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, atau E ke-5. Jadi teman-teman, untuk bagian perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional itu amandemen ke-4, 11 Agustus tahun 2002. Jadi jawaban yang benar yaitu option D ke-4. Lanjut soal nomor 3. Pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman diamandemen pada tanggal A. 18 Agustus tahun 2001, B. 19 November tahun 2001, C. 21 Oktober tahun 2000, D. 11 Agustus tahun 2002, atau E. 9 November tahun 2001. Jadi teman-teman, untuk Pasal 24 ayat 1 ini diamandemen pada amandemen ketiga, tanggal 9 November tahun 2001. Jadi jawaban yang benar yaitu option E. Lanjut ke soal nomor 4. Pemeliharaan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar dijelaskan pada pasal A. 33, C. 35, D. 36, atau E. Pasal 36A. Kita lihat satu-satu ya. Untuk pasal 33 option A, ayat 1, berisikan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Jadi ini salah ya teman-teman. Kemudian lanjut ke option B, pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Namun kita lihat dulu untuk option C, pasal 35 itu berisikan tentang bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Untuk option D, pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, jawaban yang benar yaitu pasal 34, option B. Kita lanjut ke nomor 5. Peraturan mengenai perundangan masih akan tetap berlaku selama belum ada penggantinya. Diatur pada A. Pasal 37, B. Pasal 36, C. Aturan peralihan pasal 1, D. Aturan peralihan pasal 2, atau E. Aturan tambahan. Penjelasan untuk masing-masing option.
Untuk option A, pasal 37 terdapat dalam bab perubahan Undang-Undang Dasar. Kita silang ya teman-teman. Untuk pasal B, untuk option B, pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bukan yang ditanyakan. Kemudian untuk option C, aturan peralihan pasal 1, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan. Kemungkinan jawaban betul yaitu C. Namun kita lihat dulu option D, aturan peralihan pasal 2, semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Kemudian option E, aturan tambahan pasal 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan MPR untuk diambil keputusan pada sidang Majelis MPR tahun 2003. Jadi yang benar yaitu C, aturan peralihan pasal 1 yang menjelaskan bahwa segala peraturan perundangan masih akan ada selama belum ada yang baru. Lanjut ke soal nomor 6. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan makna yang terkandung dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A1, B2, C, T5. Kita lihat penjelasan masing-masing option. Untuk option A, alinea 1 berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Option B, alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Option C, alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian option D, alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara yang segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk option E, alinea kelima, tidak ada alinea kelima pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman kira-kira apa jawabannya? Yap, betul, jawabannya C. Pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pernyataan kemerdekaan yang dikumandangkan Indonesia bertujuan agar Indonesia dapat hidup bebas tanpa adanya penjajah atau yang menjajah. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 7. Pemilihan umum harus dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diatur dalam pasal A18, B pasal 20, C pasal 21, D pasal 22A, atau E pasal 22E. Kita lihat penjelasan masing-masing pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang untuk option B yaitu pasal 20 itu membahas tentang DPR. Kemudian option C pasal 21 berisikan tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Untuk option D pasal 22A, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Kemudian option E pasal 22E tentang pemilu. Jadi udah tahu ya teman-teman apa kira-kira jawabannya? Yap, betul, yaitu E pasal 22E.
Sesuai dengan hasil amandemen menjelaskan bahwa pemilu harus dilakukan sesuai dengan azasnya, yaitu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Amandemen pertama pada tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999 menyempurnakan sejumlah pasal, yaitu sebanyak A9, B12, C8, D5, atau E7. Yuk kita lihat tabel berikut. Ini merupakan 4 kali amandemen undang. Yang ditanyakan yaitu pada sidang umum MPR 14-21 Oktober 1999, yang pengesahannya dilakukan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Pasal yang diamandemen ada 9, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 12, 17, 20, dan 21. Jadi, option yang benar yaitu A, 9. Kita lanjut ke soal nomor 9. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini diatur pada pasal A. Pasal 28, B. Pasal 8, B. Pasal 27 ayat 3, C. Pasal 26 ayat 1, D. Pasal 30 ayat 1, atau E. Pasal 31. Kita lihat penjelasannya. Untuk option A, Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Bukan jawaban yang benar karena ditanyakan adalah hak dan kewajiban melakukan pembelaan atau upaya bela negara. Kemudian kita lihat pasal 27 ayat 3 option B. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, B, pasal 27 ayat 3. Namun ayo kita lihat untuk option C, pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang yang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian option D, pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian E, pasal 31 tentang pendidikan. Kita lanjut ke soal nomor 10. Jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak dapat persetujuan DPR, maka A. harus dicabut, B. langsung sah, C. wajib diundangkan, D. ditulis dalam lembaran negara, atau E. diajukan lagi pada masa selanjutnya. Nah, teman-teman, apabila peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak dapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, maka dia harus dicabut. Berikut penjelasannya. Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus dicabut karena dalam merumuskan suatu undang-undang, Presiden dan DPR harus bersama-sama, tidak hanya bersifat fakultatif. Perpu dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa, sehingga DPR tidak menyetujuinya, maka harus dicabut dan tidak digunakan kembali. Baiklah teman-teman, demikian soal tes wawasan kebangsaan Undang-Undang Dasar 1945 bagian pertama.